Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita akan melakukan presentasi tentang materi kita, tentang fungsi. Langsung saja kita tampilkan PowerPoint-nya. Bentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah tampil? Sudah. Oke, pertama-tama perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Jiwiguna dari kelas offering A. Kemudian selanjutnya Saya Alfian Eklesi Damanik. Selanjutnya Saya Autar Zidan Maulana. dan selanjutnya Saya Disnalvin Nurrahman. lanjut terakhir. Saya Elwanur Hidayati. Maaf jika saya di presentasi ini memakai masker karena saya sedang sakit. Baik, tidak apa-apa. Semoga segera sembuh ya. Amin. Mari kita lanjut. Materi kita tentang fungsi. Silakan untuk Mas Alfian. Oke. Pertama itu definisi. Yang mungkin kita tahu di sini fungsi itu biasa dilambangkan dengan F. Kalau dilihat dari yang kita lihat di presentasi itu, pengertiannya adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan. X di sini titik dalam sebuah grafik, dan biasanya grafik itu dipakai untuk mempermudah dalam pembuatan fungsi yang disebut daerah asal atau domain dengan sebuah nilai unik fx dari himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi tersebut. X disebut variabel bebas dan Y sama dengan fx disebut variabel tak bebas. Untuk X disebut variabel bebas karena X merupakan komponen yang biasanya ditentukan oleh soal. Jadi nilainya bisa bervariasi. Dan untuk Y atau fx disebut variabel tidak bebas karena itu merupakan hasil perhitungan atau hasil dari fungsi yang akan dihitung nanti. Jadi variabel tidak bebas tergantung dari X yang akan dipakai. Kemudian lanjut, Mas Alta. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menyinggung perihal contoh fungsi yang diterangkan dalam sebuah soal ya. Di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x. Dan kita harus menentukan dari f4 plus h min f4 per h. Maka di sini sudah tertera contoh pengerjaannya. Pertama-tama kita mencari f4 terlebih dahulu dengan memasukkan x yang di sini x kuadrat min 2x, x-nya diganti dengan angka 4 ya. Jadi f4 sama dengan 4 kuadrat min 2 kali 4 sama dengan 16 min 8 dan hasilnya adalah 8. Yang langkah selanjutnya yaitu kita mencari f4 plus h. Sama konsepnya seperti kita mencari f4 tadi, di mana x itu diganti dengan 4 plus h tersebut. Jadi 4 plus h kuadrat min 2 kali 4 plus h sama dengan 16 plus 8h plus h kuadrat min 8 min 2h. Dan hasil dari f4 plus h ini adalah 8 plus 6h plus h kuadrat. Jadi apabila kita substitusikan dan dimasukkan ke dalam soal tadi, kita akan mendapatkan
F4 plus H min F4X kuadrat per H sama dengan 6H plus H kuadrat per H, dan hasil akhirnya adalah 6 plus H. Selanjutnya, udah kelihatan, Mas? Maaf. Apakah sudah terdengar? Sudah. Di sini saya akan mencontohkan tentang fungsi yang kedua. Diketahui Gx sama dengan 1/X. Tentukan Ga plus H min Ga per H. Nah, contohnya pengerjaannya itu seperti itu yang tertera pada presentasi. Ga plus H min Ga per H sama dengan 1/A plus H minus 1A plus per H sama dengan min H per A plus H dikali A. Jadi hasilnya 1/H sama dengan 1/A kuadrat plus AH. Kemudian lanjut. Yang kedua, diketahui Gx sama dengan 1/X. Tentukan Ga plus H min Ga per H. Jadi, Ga plus H min Ga per H sama dengan 1/A plus H min 1/A per H sama dengan min H per A plus H kali A. 1/H sama dengan 1/A kuadrat plus A kali H. Selanjutnya, yakni contoh fungsi yang selanjutnya, di mana soal pertama tentukan daerah asal alamiah untuk A, Fx sama dengan 1/X min 3. Di mana yang kedua, yang B, G, T sama dengan akar 9 min T pangkat 2. Jawabannya maka A, daerah asal alamiah fungsi tersebut adalah X. Daerah asalnya adalah X yang sama dengan seluruh bilangan real untuk X tidak sama dengan 3. Kemudian yang B, agar tidak menjadi bilangan imajiner, syaratnya 9 min T pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 0. Yakni 3 plus T, 3 min T kurang dari sama dengan 0. Titik pemecah T sama dengan min 3 dan T dan T sama dengan 3. Diperoleh min 3 lebih dari T lebih dari sama dengan T dan 3 kurang dari sama dengan T. Jadi daerah asal adalah HP, di mana daerah asal T itu tadi min 3 sampai dengan 3. Kemudian yang nomor 2, penggambaran, diketahui daerah asal X sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan fungsi Y sama dengan min X plus X. Tentukan daerah hasil fungsi tersebut dan gambar grafiknya. Jawabannya maka, yakni di mana fungsi Y tadi min X plus X. Kita tinggal masukkan aja ke dalam tabel seperti yang tertera di PowerPoint, di mana X sama dengan min 4, kemudian Y-nya 8, dan seterusnya. Intinya turun, tapi Y-nya nanti berhenti di 0. Ketika sudah 0, jadi 0 terus. Penggambarannya seperti yang di sebelah kanan, di mana sumbu Y turun, atau dari sumbu Y itu arahnya ke bawah, kemudian dari sumbu X di titik 0 kemudian ke kanan. Menggunakan fungsi yakni Y sama dengan min X ditambah X. Oke, selanjutnya. Untuk slide ini sebagai tambahan saja buat yang tadi dijelaskan oleh Mas Aditya Haji.
daerah asal tidak rinci, atau bisa kita bilang atau tertulis dari slide sebelumnya itu daerah asal alamiah. Kalau untuk kita lihat dari slide yang sebelumnya itu X tidak sama dengan 3. Nah, itu maksudnya tuh kalau misalnya kita lihat dari tulisannya di sini, bila daerah asal tidak rinci, berarti daerah asal itu adalah himpunan bilangan real terbesar, di mana aturan fungsi itu bermakna dan memberi nilai bilangan real. Daerah asal itu disebut daerah asal alamiah. Nah, maksudnya itu ketika daerah asal atau hasil yang kita peroleh itu tidak memiliki batas, atau seperti yang tadi cuman tulisannya hanya X tidak sama dengan 3. Nah, itu bisa disebut daerah asal alamiah karena dia tidak memiliki batas. Syaratnya cuma satu, yaitu tidak sama dengan 3. Jadi bilangan real selain 3 itu merupakan daerah hasil dari fungsi yang tadi. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu menggambar grafik. Grafik sebuah fungsi adalah sebuah representasi visual dari sifat sebuah fungsi pada diagram X, Y. Grafik bisa membantu kita memahami aspek-aspek berbeda dari sebuah fungsi yang bisa jadi sulit dipahami dengan hanya melihat fungsi itu sendiri. Jadi setelah kita menentukan hasil dari fungsi tersebut, kita bisa mengaplikasikannya dengan menggambar fungsi tersebut di dalam grafik diagram XY. Oke, selanjutnya. Mas Jisna, halo? Halo? Mas Jisna? Gak ada suaranya? Fungsi khusus. Beberapa fungsi khusus yang sering dijumpai adalah yang pertama, fungsi identitas, seperti fx sama dengan x, dan B, fungsi konstan, fx sama dengan a, di mana a adalah bilangan konstanta, dan C, fungsi modulus, nilai mutlak, seperti fx sama dengan x jika x lebih besar atau sama dengan 0. Dan yang kedua, x jika x kurang dari 0. Fungsi khusus yang keempat atau D, fungsi tangga, fx sama dengan 0 jika x kurang dari 1 lebih besar sama dengan 0, dan 1 jika x kurang dari 2 lebih dari sama dengan 1, dan 2 jika x kurang dari 3 lebih besar sama dengan 2. Fungsi khusus E, fungsi linier, fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b adalah bilangan konstanta. Fungsi khusus ke F, fungsi kuadrat, seperti fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c adalah bilangan konstanta. Baik, lanjut. Berikut ini contoh dari gambar grafik. Yang nomor 1, gambar grafik dari fungsi fx sama dengan x plus 1 jika x lebih dari 3, 2 jika x kurang dari sama dengan 3, atau x lebih dari sama dengan min 2. 2x plus 3 jika x kurang dari min 2. Bisa dilihat sendiri grafiknya. Kemudian lanjut tentang trigonometri. Fungsi atau fungsi trigonometri meliputi fungsi sinus, kosinus,
dan tangen, dan fungsi kebalikan dari ketiga fungsi tersebut. Persamaan trigonometri dapat dilihat seperti penjelasan, di mana sin alfa yakni sin alfa sama dengan y per r, dan kebalikannya cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa yang sama dengan tadi r per y ataupun dibalik tadi. Kemudian yang kedua cos alfa, di mana cos alfa itu x per r. Nah, kemudian balikannya dari cos alfa yakni sec alfa, di mana sec alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Hampir sama seperti tadi, di mana yang x-nya tadi di r, di mana yang x-nya tadi di atas, kemudian dibalik di bawah, r per x. Kemudian selanjutnya tangen alfa, yakni tangen alfa sama y per x atau kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa atau sama dengan x per y. Nah, biasanya kalau dulu kita mungkin pakai singkatan-singkatan yaitu sindemi, kosami, dan tandesa, di mana sindemi adalah sisi depan miring, kemudian kosami samping miring, dan tandesa adalah depan samping. Untuk gambarnya, gambar segitiganya ada di presentasi, mungkin teman-teman bisa lihat. Selanjutnya. Ya, baik. Ini lanjutan seperti judulnya, rumus tambahan lanjutan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama itu penjumlahan, maksudnya itu kalau soalnya itu langsung diketahui sin x dan cos y sin x atau sin y-nya, tapi dia dalam bentuk meminta hasilnya itu penjumlahan. Ada di slide yang paling atas sebelah kiri itu. Kalau dia sin berarti sesuai dengan tandanya. Berarti kalau misalnya dia plus, ya rumusnya juga plus, sin cos plus cosin. Nah, terus lambangnya xy tetap nggak ada dibalik. Nah, kalau misalnya cos dia berlawanan. Kalau misalnya diminta penjumlahan, nanti rumusnya dia pengurangan. Kalau untuk rumus pengurangannya sama prinsipnya kayak yang penjumlahan. Kalau sin dia tuh sejalan, kalau dia diminta pengurangan, ya rumusnya pengurangan juga. Tapi kalau cos diminta pengurangan, ya kebalikannya, berarti nanti rumusnya itu penjumlahan. Nah, untuk tan-nya itu, kalau buat tan, untuk cos tadi, kalau cos itu di paket-paketin, cos dulu, habis cos dulu baru sin. Kalau yang sin kan dia ganti-gantian, sin x cos y, cos x sin y. Kalau yang cos dia paket cos x cos y baru sin di belakangnya. Kalau tan dia sebenarnya sih sama aja sih untuk penjumlahan atau pengurangan. Rumus utamanya tuh tan x tambah, ya bisa bilang tambah tan y per 1 min tan x tan y. Nah, kalau buat yang tan ini dia benar ngikutin cos, jadi dia kebalik gitu. Kalau misalnya tannya tambah, berarti di atasnya tambah, yang di bawah kurang. Kalau tannya min, berarti di atasnya min, di bawahnya tambah, kebalik-balik itu aja. Dasarnya sih sama aja, kalau ingat mah, kalau SMA mah masih ingat lah. Terus untuk sudut ganda, nah sudut ganda tuh maksudnya dia tuh langsung sepaket gitu loh, kayak sin 2x, nah 2 kan kayak gitu, itu maksudnya kayak gitu, sin 2x. Kalau sin 2x nih, jadi rumusnya itu sin 2 sin x cos x itu rumus umum. Kalau cos 2x sebenarnya intinya tuh 2 cos kuadrat x min 1 itu sebenarnya yang umum dipakai. Cuman kalau misalnya cos 2x ini dia banyak banyak variasinya. Jadi enggak tok kayak yang sin 2x. Jadi kalau untuk cos x itu dengan keterbatasan apa yang diketahui, kita masih bisa kotak-katik karena rumusnya ada kayak cos kuadrat x min sin kuadrat x, 1 min 2 sin kuadrat x, terus 2 cos kuadrat x min 1, jadi itu sama-sama aja. Mau pakai yang mana juga ya sama aja buat nyari cos 2x. Nah, kalau tan 2x itu agak jarang sebenarnya, cuman kalau untuk rumus dia ada 2 tan x per 1 tan kuadrat x, terus ada yang pakai kotangan juga, 2 kotangan x per
kotangan kuadrat X min 1. Ada juga 2 per kotangan X min tan X, sama kayak yang cos 2X, dia disesuaikan aja dengan yang diketahui. Untuk rumus perkalian ini agak panjang. Kalau misalnya kita ngapalinnya sih mending yang sebelah kanan dulu atau yang segambar, jadi sin dulu. Kalau misalnya sin X, sin Y itu kan udah satu lah istilahnya, satu jenis. Nah, tapi dia kayak kebalikan gitu loh. Jadi apapun itunya, kalau yang sama gitu kan, misalnya sin sama sin yang tadi, terus cos sama cos, apapun dia bentukannya, sin sama cos ini ya rumusnya tetap cos kayak yang kita lihat di sini. Rumusnya sama, setengah cos X plus Y min cos X min Y. Nah, bedanya kalau sin dikurang, kalau plus ditambah, karena dia kan ada 2 komponen. Yang pertama, setengah cos X plus Y sama cos X min Y. Nah, itu ada 2 komponen. Di antara 2 komponen ini ada penjumlahan pengurangan. Kalau sin-nya dikurang, kalau cos ditambah. Nah, kalau yang beda, kayak yang sebelah kiri, sin X cos Y, sama prinsipnya kayak tadi, cuman kalau tadi rumusnya pakai cos, ini pakai sin dua-duanya. Jadi kalau beda dia pakai sin untuk perkalian ya. Kalau beda dia pakai sin, kalau sama dia pakai cos. Sama juga yang depannya sin dia pakai plus. Kalau misalnya depannya cos dia min. Jadi kebalikan sama yang tadi. Jadi ini harus dihafal. Ada sih kayak trik-trik. Buat ngapalnya sih ya buatin sendiri aja, pribadi aja. Orang kan cara ngapal beda-beda. Terus kalau buat faktor ini beda sama yang di rumus penjumlahan. Kalau karena ini kan dia ada dua gitu, sin sama sin, tapi dia terpisah, ada tanda kayak penjumlahan atau pengurangannya. Nah, rumusnya 2, kalau yang sin ditambah 2 sin X plus Y per 2 cos X min Y per 2. Lagi-lagi kalau sin cos ini mirip-mirip. Kalau yang tadi itu terbalik, yang ini juga sama aja sih. Kalau yang tadi kan tandanya, kalau ini sekarang sin cosnya. Kalau yang plus buat sin ya, yang plus buat sin itu sinnya di depan. Kalau yang min dia cosnya di depan. Nah, kalau yang cos agak beda, karena dia tuh kalau misalnya cos di faktor ini, kalau dia plus rumusnya 2 cos X plus Y per 2 cos X min Y per 2. Nah, kalau misalnya min, dia agak beda karena di depannya ada min yang paling depan sebelum rumus utamanya. Jadi dia kayak min 2 sin X plus Y per 2 sin X min Y. Sama aja kayak yang di atas tadi, dia juga terbalik kalau sama yang sin. Cuman bedanya yang cos min ini dia ada min di depannya. Terus sama kayak tadi yang dikasih tahu Mas Aditya Haji, yang segitiga. Cuman ini untuk sinus. Nah, kalau untuk rumus sinus yang sin ya, sin atau sinus, dia untuk mencari A ini kayak mencari panjang gitu. Bisa pakai buat ini dipakainya biasanya di segitiga buat perbandingan. Biasanya nggak dipakai buat segitiga ya siku-siku. Dia biasanya segitiganya biasanya sih sembarang, karena segitiga sembarang lebih susah dicari. Jadi pakai perbandingan. Ataupun kosinus. Nah, kalau yang sederhananya itu sinus, dia A. Jadi sebenarnya intinya gampang. Jadi garis yang kalian cari per sudut yang ada di depannya, kayak ini. Ini kan A. Terus sudut yang menghadap itu kan alfa. Ya udah, perbandingan itu. Terus sama kayak B kan, garis B. Terus per sin di depannya persis nih beta. Kalau C ya ini gamma. Nah, itu kalau sinus gampang. Kalau kosinus harus diapalin. Belakangnya, iya belakangnya agak-agak mirip. Pokoknya kalau A berarti yang belum apa, B sama C. Ya udah, B kuadrat plus C kuadrat itu dulu. Nah, kalau belakangnya baru disamain ke depan. Depannya apa? B sama C. Berarti belakangnya dikurang 2 BC cos. Nah, cari apa? A. Tadi kan A pasangannya sama alfa. Ya udah, cos alfa. Jadi kalau mau cari A kuadrat ya. Kalau nggak mau pakai kuadrat langsung akarin aja. Berarti kalau A ya akar B kuadrat plus C kuadrat kurang 2. Tadi kan depan BC, B sama C. Berarti ya 2 BC cos alfa. Sama kayak bawahnya. Berderet kalau
B kuadrat, ya apa yang nggak ada apa, A sama C, berarti A plus C kuadrat min 2AC cos, B kan pasangan beta, ya udah cos beta. C juga sama A kuadrat plus B kuadrat kurang 2AB cos gamma. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita menuju ke, ini lebih ke grafik ya, grafik fungsi trigonometri. Seperti kita ketahui, yang umumnya trigonometri itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Dan berikut yang ditampilkan adalah gambar grafik dari yang pertama yaitu fungsi sinus. Bentuk sederhana, kita mempunyai rumus Y sama dengan sin X. Kita tinggal masukkan, mengganti X berapa yang kita inginkan. Contohnya kita akan mengganti X sama dengan 0. Nah, di grafik tertera bahwa sin X 0 derajat itu nilainya 0. Jadi kita menggambar grafiknya dimulai dari 0 sini di tengah. Setelah itu ada sin 30 bernilai setengah. Jadi bisa dikira-kira ya, seperti yang digambar, sin 30 di mana, nilainya setengah ada di mana. Setelah itu kita langsung aja menuju 90, sin 90 sama dengan 1. Jadi grafiknya naik ke atas. Naik ke atas ini menggambarkan di atas ada nilai 1. Setelah itu grafik menuju ke 180 derajat, sin 180 derajat sama dengan 0. Jadi grafiknya mengarah ke angka 0, gitu seterusnya. Selanjutnya yaitu fungsi kosinus. Berbeda dengan fungsi sinus, grafik yang ditunjukkan oleh fungsi kosinus bisa dilihat di gambar. Untuk cos 0 sama dengan 1. Jadi kita mulai grafiknya dari atas ya. Dari atas ini, setelah itu ke cos 90 sama dengan 0. Setelah itu kita ke cos 180 sama cos 180 sama dengan 1. Jadi grafiknya menuju ke bawah, melandai seperti ini. Setelah itu ke atas lagi, seperti itu. Yang terakhir yaitu ada fungsi tangen. Sedikit berbeda dengan grafik 2 di atas, fungsi tangen. Grafik fungsi tangen bisa dilihat seperti di gambar. Ini ada titik-titik di sudut 90 sama 270 menggambarkan bahwa tan 90 itu bernilai tak hingga. Jadi grafiknya putus di 90 derajat ini mengarah ke atas, kemudian dari bawah muncul lagi menuju ke 180, tangan 180 sama dengan 0, setelah itu menuju ke atas lagi. Begitu seterusnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi trigonometri dalam bentuk diagram. Contoh yang pertama, gambarkan sketsa grafik Y sama dengan 2 sin setengah kali X plus sepertiga pi untuk interval X kurang dari 360 derajat lebih dari sama dengan 0 derajat. 60 derajat. Dan contoh gambar atau grafiknya bisa dilihat pada PPT. Bisa dicermati sendiri. Kemudian selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, itu tentukan titik potong persamaan Y sama dengan sin 2X dan Y sama dengan cos X dalam interval 0 sampai 300 dalam interval X 0 sampai 360 derajat. Gambarkan sketsa kedua grafik dan titik potongnya. Nah, bila kedua persamaan di atas dipotongkan, diperoleh sin 2X sama dengan cos X atau sin 2X sama dengan sin 90 derajat min X. Berdasarkan persamaan di atas, maka diperoleh A 2X
sama dengan 90 derajat min X plus K kali 360 derajat. Nah, min X-nya kan pindah ruas ke kiri menjadi 3X sama dengan 90 derajat plus K dikali 360 derajat atau semuanya dibagi 3 menjadi X sama dengan 30 derajat plus K dikali 120 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat dan Y sama dengan 0,866. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 150 derajat dan Y sama dengan min 0,866. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 270 derajat dan Y sama dengan 0 dan seterusnya. Dan yang B, 2X sama dengan 180 derajat min 90 derajat min X plus K dikali 360 derajat. Maka didapat 2X sama dengan 90 derajat plus X plus K dikali 360 derajat. Nah, kalau X pindah ruas ke kiri kan menjadi min. Jadi X sama dengan 90 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat dan Y sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi himpunan titik potong adalah 30 derajat, 0,866, 90 derajat, 0, 150 derajat, min 0,866, dan 270 derajat, 0. Nah, penggambaran grafiknya bisa dilihat seperti berikut dan bisa dicermati sendiri. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.